Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Safawi dari kelas 12 IPA 3 ingin menjelaskan tentang kembalinya Irian Barat ke Ibu Pertiwi pada tanggal 1 Mei 1963. Nah, ini tuh tentang sejarah nama Papua sekarang ini dan nama Irian Barat oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno, dan kemudian pada tanggal 1 Maret 1973 sesuai dengan peraturan nomor 5 tahun 1973 nama Irian Barat resmi diganti Presiden Soeharto menjadi Irian Jaya. Masuk era revolusi sebagai masyarakat menuntut penggantian sebagian masyarakat nama Irian menjadi Papua. Nah, pada tanggal 1 Mei selama ini hanya dikenal Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tahunnya. Nah, tetapi yang perlu diingat pula, tanggal 1 Mei sejak tahun 1963 Indonesia adalah hari bersejarah, tetapi sering dilupakan. Pada 1 Mei 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia. Hari bersejarah itu menjadi tanda berakhirnya penjajahan Belanda di tanah air. Meski bangsa Indonesia mengaku bahwa 1 Mei 1963 adalah hari pembebasan Papua dari kolonial Belanda, tetapi dunia internasional itu mengakui secara sah bahwa Papua adalah bagian negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu setelah dilakukan penentuan pendapat rakyat atau POPRA pada tahun 1969. Sebagai bagian dari perjanjian New York, Indonesia sebelum akhir 1969 wajib menyelenggarakan penentuan pendapatan rakyat Irian Barat. Pada awal tahun 1969 pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan POPRA. Penyelenggaraan POPRA itu bisa dilakukan itu 3 tahap. Yang pertama itu tahap pada tanggal 24 Maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan POPRA. Nah, yang tahap keduanya itu diadakan pemilihan Dewan Musyawarah di POPRA yang berakhir pada bulan Juli 1969. Nah, tahap ketiga itu dilaksanakan POPRA di Kabupaten Merauke dan berakhir di tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura. Pelaksanaan POPRA itu turut dilaksanakan oleh utusan PBB atau utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil POPRA menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, POPRA itu dibawa sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969 sidang umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil POPRA. Personalis Papua bukan berhenti tahun 1963. Nah, karena organisasi Papua itu Merdeka atau OPM yang merupakan generasi separatis didirikan pada tahun 1965. Menentangnya OPM memang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat lepas dari pemerintah Indonesia. Nah, istilah KKB atau kelompok kriminal bersenjata merupakan istilah yang pas untuk mengatakan bahwa mereka kelompok bersenjata
dan berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap kelompok bersenjata di NKRI harus ditumpas habis. Setelah kemerdekaan banyak sekali kelompok bersenjata seperti Pemerintah Reformasi RI di Sumatera Barat, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DI atau TTI. Nah, dan gerakan separatis lainnya. Ketika saya kuliah di Universitas Cendrawasih AB Pura, Jayapura pada tahun 1975, 1980, pada tahun 1979 meraih sarjana muda hukum Fakultas Hukum Universitas Abu Perak. Nah, jadi OPM itu merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah bagi Indonesia maupun negara-negara Asia lainnya. Warna kulit dan spesifikasi tubuh bagian Indonesia maupun negara-negara Asia lainnya. Nah, warna kulit dan spesifikasi tubuh mereka sama dengan penduduk Indonesia lainnya. Fakta bersejarah menunjukkan Papua bersatu ke dalam NKRI pada tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia, di mana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasai kepada bekas penjajahan yang merdeka Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicholas Jowe dan dua komandan OPM yang lainnya, Smith Jeffet, Rem, dan Jacob Hendrik Pry, menaikkan bendera Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun pemerintah ini berumur pada pendek karena ternyata segera ditumpas oleh militer Indonesia di bawah Presiden Soeharto. Tahun 1982, Dewan Reformasi OPM didirikan, di mana tujuan dewan tersebut adalah untuk menyelenggarkan kedudukan masyarakat internasional dan mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Gerakan Non-Blok atau GNB, Forum Pasifik Selatan atau FPP, dan Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Nah, jadi pada sejak Juli 1945, sebelum Indonesia merdeka, perbedaan pandangan antara Soekarno, Yamin, dan Hatta sudah terlihat dan menentukan pulau-pulau mana yang termasuk bagian Indonesia, dari mana yang tidak. Tetapi bersyukurlah setelah berproklamasi tidak memunculkan perpecahan mereka dari bidang politik yang terjadi. Soekarno-Hatta menjadi Pitunggal yang tidak mungkin dipisahkan. Memang harus juga diakui pada akhir Dwi Tunggal itu terpecah juga dengan pernyataan Wakil Presiden Bung Hatta yang mengundurkan diri. Di masa pemerintahan Soeharto muncul pertanyaan, yaitu dengan memilih peta impian Indonesia menurut Soekarno dan Yamin yang memutuskan Timur Timur menjadi bagian Indonesia. Lalu Soekarno kemudian mewujudkan impian Soekarno dan Muhammad Yamin. Jadi jangan melupakan tanggal 1 Mei 1963, karena itu peristiwa bersejarah Irian Barat atau Papua Barat itu kembali ke Indonesia.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.